Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat suatu proyek. Proyeknya apa? Proyek ini yaitu tentang seleksi atlet untuk 3 cabang olahraga. Nah, olahraga yang pertama yaitu cabang olahraga renang, yang kedua olahraga bersepeda, dan yang ketiga olahraga maraton. Nah, proyek ini kita kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman, tugas UAS, yang diampu oleh dosen mata kuliah pemrograman, yaitu Ustadz Irfan Iswandi. Nah, pada kesempatan kali ini kita membuat proyek ini menggunakan aplikasi Visual Studio 2022. Nah, sekarang pertama-tama kita buka dulu aplikasinya. Microsoft Visual Studio 2022. Nah, untuk membuat project baru, maka kita di sini klik Create a New Project. Kemudian di sini kita pilih yang Windows from Apps, yang paling atas nih. Kita klik, selanjutnya kita Next. Nah, di sini kita kasih namanya, nama dari project kita. Misalkan kita kasih nama project seleksi atlet. Nah, kemudian ini tempat menyimpanannya. Kita bisa atur sendiri ya. Di sini kita nanti akan menyimpan di mana. Dan yang ini nih project selection atletnya. Yang paling penting nih, jangan sampai checklistnya ini tidak kita centang. Jadi kalau kita centang checklist ini, nantinya ketika projectnya hilang dari aplikasi Visual Studio ini, nah dia tetap akan ada di dokumen, jadi nggak benar-benar hilang. Makanya sangat penting untuk kita mencentang kotak ini. Nah, setelah itu kita lanjut nih, kita next. Nah, untuk yang frameworknya kita pilih yang Nest 6.0, yang paling atas nih ya. Kita create. Nah, sedikit loading, kita tunggu. Nah, di sini sudah terbuka ya. Di sini tadi yang kita namai yaitu project seleksi atlet sudah tercantum di sini. Nah, nanti kita tinggal masukkan langkah-langkah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan Mustafa Ibrahim. Mari kita langsung saja masuk ke dalam Visual Studio-nya. Kita namakan proyeknya yaitu kelompok 3 next. Oke, aplikasinya berhasil dibuka. Lanjut, kita siapkan button, label, serta kebutuhan lainnya. Sebelum itu, kita sesuaikan dulu ukuran sesuai yang dibutuhkan. Kalau kita tidak lupa, kita namai juga pada kotaknya ini, yaitu kelompok 3 IDP. Lanjut dengan label. Di sini kita memakai 4 label ya guys. Langsung kita sesuaikan saja keempat labelnya. Dan juga di atas ini kita memakai 4 text box. Text box ini nanti disesuaikan saja dengan ukuran yang dibutuhkan. Yang jelas text boxnya harus
berurutan supaya tidak tertukar ya guys. Oke, lanjut dengan buttonnya. Kita memakai 4 button, 1, 2, 3, 4. Taruh di pojok sini button 4, lanjut button 3, button 2, dan button 1. Oke, selanjutnya kita pakai list box dan text box satu lagi untuk di bagian yang kosong ini, dan satu text box. Nah, oke, selesai. Kita ubah sedikit pada text boxnya supaya bisa diperbesar untuk memuat cukup banyak data. Lalu ini, oke, kita sesuaikan saja keduanya. Oke, selanjutnya itu kita kembali lagi di label ini. Sini kita satu panjang, kita sesuaikan supaya rapi ya guys. Lanjut, kita akan memberikan nama kepada label tersebut, yaitu name. Selanjutnya adalah 2.4 milestone. Oh sorry, sini kita ubah ini menjadi satu saja huruf besarnya n. Selanjutnya 2,4 milestone. Lanjut, selanjutnya adalah 112 mile by bicycle. Bisa disesuaikan. Selanjutnya yaitu 26.24 malam. Oke, juga dirasa kayaknya tempatnya kurang luas ya guys ya, kita boleh sedikit perbesar, geser saja, digeser supaya nggak sempit. Ini diperbesar, mungkin agak ke bawah ya, ini juga agak ke bawah. Lagi kalau kita samakan panjangnya. Sedikit kepencet, tapi nggak apa-apa, bisa balik lagi. Oke, nice. Kita rapin buttonnya sedikit. Sorry ya guys kalau ada kepencet soalnya tidak memakai mouse. Oke, lanjut. Di list box kita ganti nama yaitu lst data.
Kita ganti nama jadi LST data. Lanjut button ini kita ubah teksnya menjadi entry. Yang kedua menjadi view. Yang ketiga menjadi raw score. Button yang terakhir menjadi save. Oke, kita tarik sedikit ke bawah. Ini ya bearing. Oke. Di sini kita akan melanjutkan untuk mengubah properti label dan textbox untuk kita menamakan nama label dan textbox ya. Yang pertama kita akan mengubah label pertama itu di dalam teksnya, yaitu kita tulis name, dan label kedua kita akan menamakan di dalam teksnya itu 2,4 mil swing. Label ketiga kita akan menambahkan dalam teksnya yaitu 112 mil bicycle ride. Dan yang keempat, label keempat kita akan menambahkan di dalam teksnya yaitu 2,22 mil run. Sini kita juga akan mengubah properti textbox ya menjadi txt name. Nah, sebelumnya itu di properti textboxnya kita tidak usah memakai spasi untuk di properti textboxnya, karena kalau misalnya kita dipakai spasi itu nanti bakal error. Jadi kita tidak perlu memakai spasi dalam properti textboxnya. Dan yang kedua kita ubah menjadi txt mil swing. Yang ketiga kita ubah menjadi txt mil bicycle ride. Dan yang keempat kita akan mengubah di dalamnya menjadi txt mil ride. Baik, selanjutnya kita akan mengubah properti dari toolbox yang sudah dimasukkan dalam desain. Yang pertama ini ada listbox. Nah, listbox ini kita akan mengganti property name menjadi lst data, karena dia akan menjadi output ya. Selanjutnya kita juga akan mengganti textbox menjadi txt save. Nah, ini juga akan menjadi output. Jadi untuk property name-nya tidak usah diisi, biarkan kosong seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan mengubah properti dari button. Nah, button yang pertama ini akan kita ubah menjadi button entry. Nah,
name-nya, properties name-nya kita akan ganti menjadi btn entry sesuai dengan property text-nya ya teman-teman. Enter. Nah selanjutnya ini button kedua kita akan ubah property text-nya menjadi view. Dan property name-nya kita akan ubah menjadi btn view. Selanjutnya kita akan mengubah properti dari button yang ketiga. Property text-nya kita ubah menjadi lowest score. Yang nanti kita akan mengisinya dengan nilai terendah dari masing-masing perlombaan. Dari masing-masing item ya. Kita akan ubah property name-nya menjadi btn lowest score. Selanjutnya kita akan mengubah button yang keempat. Property text-nya akan kita ubah menjadi save. btn save. Nah, kita cek lagi, ini sudah terganti semua ya, teman-teman. Ini juga dari masing-masing button nanti akan diberikan coding, maka dari itu kita harus ubah property text dan name-nya supaya nanti terlihat di dalam coding. Oke teman-teman, karena sebelumnya sudah dimasukkan ya semua toolsnya, kemudian juga sudah diganti dari property names dan text-nya, maka selanjutnya di sini saya akan menjelaskan nanti bagaimana sih cara programnya berjalan atau bagaimana project ini berjalan. Nah, nanti kita ambil tiga contoh dari atlet. Tiga contoh atlet. Nah, kemudian kita masukkan nih namanya di sini, nama atlet pertama. Ya, apa? Kemudian kita masukkan juga hasil dari berenang dia. Nah, yang selanjutnya kita masukkan juga hasil dari bersepeda dia dan yang terakhir hasil dari lari dia atau maraton dia. Nah, setelah itu kita tekan button entry. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi yang atlet yang keduanya. Sama seperti tadi, masukkan nama, berenang, bersepeda, dan juga berlarinya dia. Kemudian kita button entry lagi. Dan yang ketiga, sama seperti yang kedua tadi. Dari nama, berenang, bersepeda, dan juga berlari. Kemudian kita entry. Nah, setelah itu, setelah tiga nama tersebut dimasukkan, sudah kita entry, maka selanjutnya kita view untuk melihat hasilnya. Nah, dari view ini, dari button view ini, setelah kita tekan itu nanti akan masuk ke dalam button, ke dalam lowest atau namanya list box ini, ke dalam list box ini di sini nanti akan tertera secara keseluruhan dari tiga atlet itu dan juga beserta hasil dari berenang, bersepeda dan juga larinya mereka gitu. Nah, kemudian setelah kita view, kita akan mencari lowest score-nya atau nilai terendahnya. Maka nanti kita pencet button lowest score di sini, kemudian akan muncul nih di sini. Nah, button lowest score ini adalah nantinya tuh yang memenangkan setiap olahraga di atas tadi yang tiga ini. Jadi karena sebelumnya ketika tadi kita memasukkan nama atlet dan juga berenang, bersepeda dan juga lari mereka, itu kita harus dibedakan. Jadi misalkan nama pertama itu atlet pertama, dia memenangkan lomba berenang, maka dia nilai di berenangnya ini dia harus lebih rendah dari yang lain. Lebih rendah itu berarti lebih memenangkan. Nah, kemudian di atlet yang kedua misalnya, dia memenangkan bersepeda, maka bersepedanya dia yang harus lebih rendah nilainya. Dan yang ketiga, atlet yang ketiga memenangkan
lari atau maraton, maka nilainya harus lebih rendah. Nah, maka nanti ketika kita klik button lowest score, di sini akan muncul nih 3 nama yang berbeda dan juga 3 olahraga yang berbeda yang dimenangkan masing-masing atlet tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir, ketika sudah keluar hasil tersebut, langsung nih kita save di sini, yang nantinya akan masuk ke dalam dokumen di sini gitu. Nah, maka kita save, kita klik button save. Nah, jadi kurang lebih seperti itu nanti programnya akan berjalan atau proyeknya akan berjalan, yang nanti selanjutnya kita akan coba langkah selanjutnya. Oke, di sini kita masuk ke langsung ke codingan dari btn entry underscore click. Sebelum kita masuk ke btn entry, kita perlu mendeklarasikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah dim name dalam kurung 99. Asnya kita pakai string karena untuk bahasa atau kata-kata. Selanjutnya dim swim karena ada ini kasih swim di label ya, 99. As double supaya lebih fleksibel guys. Selanjutnya itu dim, selanjutnya bicycle kurang 99 memakai variabel double juga. Salah. Selanjutnya yaitu dim run kurang 99 as double. Selanjutnya yaitu dim counter as integer. Kenapa pakainya integer? Karena di dalamnya kita memakai sebuah bilangan. N as integer karena kita memakai sebuah bilangan. Setelah kita masuk ke dalam btn entry, yang kita buat pertama adalah swim counter sama dengan txt swim text supaya keluar kata-katanya di dalam teks. Kita bicycle kurung counter bulan txt bicycle teks. Selanjutnya yaitu run
counter dengan textera.text. Kalau kita nggak pakai textera.text, kalau kita nggak pakai .text nanti percuma guys, nggak masuk. Selanjutnya kita pakai variabel if swim counter lebih besar 40 dan message box supaya ada indikasi kalau dia di bawah 40 itu nggak bisa guys. Selanjutnya yaitu show kata-katanya yaitu kemudian show if is the value is invalid. Please re-enter the time. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama, tapi sebelum itu kita masukkan exit set dulu. Exit set and if dan bawahnya if lagi bicycle counter dari, berarti harus lebih dari 260 guys, dan message box.show. Nah, .show ini seperti yang tadi saya bilang, biasanya nanti ketika ada indikasi di bicycle itu kurang dari 260, dia akan mengeluarkan kata the value is invalid. Sorry, that's the time. Gitu guys. Lanjut, yaitu jika RAM counter dari 100, berarti harus lebih besar dari 125, dan box.show sama seperti hari ini, kita copy aja guys, masukin ke sini. Nice. Selanjutnya adalah jika sudah terasa benar, kita lanjut buat lagi and take counter sama dengan text name dan text selanjutnya itu swim
lanjut ke bicycle counter text ke bagian pengodingan tadi sampai di text the bicycle dan text. Lanjut run counter sama dengan text run.text. Oke. Selanjutnya tambahin lagi yaitu counter sama dengan counter plus 1. Masukkan subjek akhir yaitu text name dot clear supaya bisa menghilang ya setelah kita selesai entry. Selanjutnya text swim dot clear lanjut text bicycle dot clear selanjutnya itu text dot clear dot clear. Hands up. Oke teman-teman, sekian codingan dari btn entry. Kita akan melanjutkan untuk memasukkan kode di btn new ya. Kita klik btn view-nya, kita masukkan coding, kita ketik stdata dot icon dot clear forward di bawahnya for sembilan nol to counter ini satu. Lanjut. Jadi kita harus mengikuti desain yang kita bikin sebelumnya. Jadi kalau misalkan tidak cocok bakal error. Jadi kita tulis sama yang di atas ini, jadi data dot icons dot id. Jangan lupa ini kita harus ada nama aktif untuk tiap masing-masing jualannya. Jadi kita di sini kita tuliskan aktif, nama aktif sama dengan tulis dan mainin. Lalu kita lanjutkan, kita ketik
tanda kutip koma, terus kita pakai spasi, swim, sudah maju, kita tulis seperti di awal, kita ikutin swim, tutup kurung A, tutup kurung A, sebagai dan tanda kutip koma, spasi, dan tanda petik bicycle, sama dengan tanda petik dan kita tuliskan lagi bicycle, buka kurung, dan ini dan tanda petik lagi run sama dengan spasi dan run, yang terakhir kita kurung tutup A. Selanjutnya, kita sudah masuk ke dalam coding dari BTN Lowest Code. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan beberapa nama supaya mereka dikenali di dalam coding. Yang pertama itu dim name bird as integer. Yang kedua dim good swim as double. Selanjutnya dim winner swim name as string. Nah, selanjutnya kita akan memakai looping ya guys. Lanjut good swim sama dengan swim 0 for, karena tadi kita di atas itu mendeklarasikan variabel n, maka yang kita tuliskan di sini juga variabel n. For n sama dengan 0 to counter min 1. Selanjutnya if swim tanda kurung n lebih kecil dari good swim, then jadi hasilnya good swim
sama dengan swim tanda kurung N. Name bird sama dengan N. Nah, untuk memperlihatkan nanti saat di running, maka kita akan mengisi hasilnya. Winner, swim, name, sama dengan name tag, tanda kurung name bird. Oke. Kita lanjut untuk item bicycle. Di sini juga kita mendeklarasikan dua nama. Winner bicycle as double. Kenapa double? Karena supaya bisa dimasukkan nilai dengan angka koma. Dim winner bicycle as bicycle name as string. String ini angka. Kalau integer itu kalimat. Jadi kodenya adalah winner bicycle sama dengan bicycle 0. Sama kayak yang di atas. For n sama dengan 0 to counter min 1. If bicycle n kurang dari winner bicycle, then winner bicycle sama dengan bicycle tanda kurung n. Winner bicycle name sama dengan name tag name bird. Nah, selanjutnya satu lagi yaitu run. Sama codingnya dengan yang di atas. Dim winner run as double. Dim winner run name as string. Winner run sama dengan run 0. For n sama dengan 0 to counter min 1. If run n lebih kecil dari winner run, maka hasilnya winner run sama dengan run n. Name bird sama dengan n.
Jadi hasilnya adalah winner run name sama dengan name tag tanda kurung name bird. Selanjutnya kita akan menulis codingnya supaya nanti dia akan muncul siapa yang nilai terendah dari masing-masing item. txt save dot text sama dengan the winner VBCRLF. Dan nah VBCRLF ini untuk enter ke bawah ya teman-teman. Nah dan tanda dan ini itu adalah gabungan. Selanjutnya swim tanda kurung swim sama dengan dan winner swim name dan tanda kurung kita kasih tanda koma supaya rapi. Jangan lupa digabung tanda kurung skor sama dengan digabung dengan good swim digabung minute VBCRLF. Enter. Bicycle ride sama dengan bicycle ride sama dengan winner bicycle name digabung tanda koma dan skor sama dengan dan winner bicycle dan minute dan VBCRLF dan yang terakhir maraton sama dengan dan
winner run name dan tanda koma skor sama dengan winner run dan VBJLLF. Oke, ini kita rapihkan supaya terlihat lebih rapih. Selanjutnya kita akan menjalankan coding dari BTN Shape. Masuk ke desainnya. Nah, sudah keluar ya. Nah, di sini yang kita ingin jalankan yaitu BTN Shape ini yang ingin kita coding. Maka kita klik dulu di sini. Kita hapus. Nah, sebelumnya kita harus mendeklarasikan beberapa nih. Maka yang pertama kita deklarasikan yaitu dim by writer string writer. Nah, ini yang pertama. Ini merupakan digunakan untuk menyimpan file pada sebuah file teks writer ini ya. Nah, yang kedua yaitu dim dialog as set file dialog. Nah, ini yang kedua. Nah, ini sehingga nanti akan ditampilkan sebuah dialog untuk menyimpan file tersebut. Nah, yang ketiga dim selected as boolean. Ini yang ketiga. As boolean ini merupakan satu variabel dengan tipe data boolean yang bernilai true atau false yang kita gunakan apabila value yang kita temukan sudah dipilih atau belum pada saat file direct ditampilkan. Nah, yang terakhir yaitu dim file name. Dim file name as string. Ini merupakan 4 yang harus kita deklarasikan. Nah, setelah kita deklarasikan, kita harus menampilkan dialog terlebih dahulu nih di tempat di dalam variabel dialog. Maka di sini kita ketik dialog sama dengan new save file dialog tanda kurung. Nah, yang kedua kita isi property selected yang bernilai boolean tadi. Nah, di sini kita selected dengan dialog selected dengan dialog dot show dialog. Nah, bawahnya if selected sama dengan true then. Nah, ini jadi apabila ketika show dialog ini ditampilkan di sana, ada pilihan OK atau cancel. Nah, jika kita klik OK, maka selected akan bernilai true. Nah, kalau kita klik cancel, maka akan bernilai false. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan lagi file name. File name sama dengan dialog. File name sama dengan dialog dot file name.
Nah, di bawahnya my writer sama dengan file .create text kurung file name. Nah, seperti ini. Nah, di bawahnya lagi kita masukkan lagi my writer line. Write line buka kurung txt finally dot text finally. Nah, yang terakhir my writer dot close, kita tanda kurung. Nah, jadi seperti ini. And if, bawahnya and if, and class, and sub. Jadi seperti ini untuk codingnya. Nah, mari kita coba main. Nah, kita coba. Ini berenang 50, 300. Nah, kita entry. Kita masukkan lagi mufti. Ini muftinya. Entry, habis itu kita view, muncul di sini, bisa kita cari nilai terendahnya, keluar, joinernya. Nah, ini yang tadi kita jalankan, ini PTN save-nya yang kita ingin coba. Kita save di sini, kita klik, kita masuk ke dokumen, misalkan kita mau simpan di dokumen, kita tulis finally upload misalkan. Misalnya kita type .txt, kita simpan. Nah, ini kita coba lihat hasilnya di dokumen. Nah, di sini sudah ada nih, langsung aktif. Nah, ini sudah terdaftar di sini, sudah tersimpan. Jadi kode kita berhasil untuk DTN save tadi. Jadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap object definition sheet. Langsung saja mengisi supaya tidak membuang durasi ya guys. Yang pertama tentunya adalah from dengan property text, value-nya from top 3. Oke. Selanjutnya ada label, property text, value-nya name. Selanjutnya ada label, kemudian lagi maksudnya ya, property text, ininya 2.4 miles. Selanjutnya ada label lagi, property text, ini ada 102 mile bicycle. Baik.
label text 2622 run. Selanjutnya kita masuk ke text box. Kalau bertanya text, kalau punya name, ini text name, text name. Selanjutnya text box, kalau bertanya name, ya text swim. Selanjutnya text box name text by sebelah. Oke, kemudian lanjut kita kembali dikit ya. Lanjut text box name text run. Selanjutnya yaitu adalah list box. List box propertinya name, value-nya data. Selanjutnya adalah text box yang terakhir ya, text finally. Text box name namanya adalah text final. Selanjutnya dilanjut dengan button. Button propertinya name tentu ini btn entries. Kedua text btn selanjutnya button lagi, button name kita langsung text ya, berbeda and fill bisa dilihat di sebelah kanan and fill. Klik lanjut dan button name text yaitu lowest btn lowest terakhir lowest kelihatan. Yang terakhir yaitu button name save btn save. Oke, bisa kita lihat bahwa object definition sheet ini sudah sama seperti di sebelah kanan ya. Ini kita akan melanjutkan. Kita buka dulu aplikasi Visual Studio.
karena lama loading tergantung laptop masing-masing ya. Di sini sudah ada desain semua, dan kita akan memasuki yang bagian Word untuk tinggal di copy paste coding-codingnya. Di copy pastenya dari atas, dari particles from sampai bawah. Kita kontrol saja, terus kita buka Wordnya, ini namanya cd.code, kita konversi. Nah, jadi di sini yang kodenya kita copy paste tadi kita pindahin ke Word. Jadi hasilnya begini. Kita akan memindahkan physical design, desain dari project kita. Maka kita ini dulu ya, kita buka lagi aplikasi Visual Studio-nya. Kita akan pindahkan ke Word laporan kita. Isi loading. Nah, ini. Nah, untuk awal-awalnya kan kita harus kasih space ya. Maksudnya kita kasih satu lembar kosong. Nah, kita kasih judul di sini physical design yang akan kita pindahkan. Kalau bawahnya test plan ya. Nah, kita kasih lembaran di sini. Kita masuk ke sini. Nah, ada banyak cara, ada beberapa cara untuk memindahkan screenshot physical design yang ada di Visual Studio ini ke Word. Nah, di sini kita akan pakai yang cara menggunakan Windows Shift S. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Setelah itu langsung aja kita tarik ke sini, kita pasin ya kotaknya, sesuai ukurannya. Nah, ini udah otomatis, makanya kita langsung masuk saja ke laporan kita. Nah, di sini baru kita CTRL-V. Nah, jadi deh. Jadi mudah saja ya caranya. Nah, ini sudah termasuk, dan di bawahnya nanti ditempatkan SPN-nya. Oke, jadi itu saja cara memindahkan physical design dari Visual Studio ke Word. Selanjutnya, saya akan menjelaskan test plan dari program yang sudah kita buat. Di sini saya akan mencontohkan 3 nama, karena nanti untuk mengetahui siapa ya nilai terendah dan nilai tertingginya. Nah, yang pertama itu contohnya adalah Safa dengan nilai swim-nya adalah 41. Yang kedua, bicycle-nya adalah 400. Dan run-nya adalah 145. Untuk
pengisian angka-angka tersebut ini tidak boleh kurang dari angka yang sudah ditetapkan di dalam coding. Nah, ini nanti kita tinggal copy saja sebagai expected output-nya. Actual output-nya juga tinggal kita copy paste saja. Nah, di sini kita akan tuliskan paste karena berhasil. Nah, yang kedua kita akan mencontohkan Santi swim sebesar 54, bicycle 280, dan run 127. Kita copy paste lagi karena outputnya juga akan seperti ini nanti. Pas. Nah, nama yang ketiga misalkan Rian. Swim 50, bicycle 269, dan run 150. Pas. Nah, untuk test plan yang kedua ini kita akan memasukkan angka yang di bawah dari angka yang sudah ditetapkan di dalam coding. Jadi dia nanti akan ada peringatan bahwasannya angkanya itu kurang dari angka yang telah ditetapkan dalam coding. Di sini misalkan kurang dari 40 untuk swim. Nah, nanti di sini tinggal kita copy paste saja. The value is invalid. Please re-enter the time. Kita copy paste lagi. Paste. Nah, yang kedua itu kurang dari 260 for bicycle. Ini juga kita copy paste. Paste. Nah, yang terakhir itu adalah kurang dari 125 for run. Paste. Nah, yang terakhir kita akan menjelaskan test plan dari siapakah nilai tertinggi dan nilai terendah dari swim, bicycle, dan juga run. Nah, di sini contohnya adalah the winner dari swim adalah Safa dengan angka 41, dan bicycle Santi 280, dan run adalah Rian 150. Kita copy paste untuk outputnya. Paste.
Sekian penjelasan dari proyek yang telah kami buat. Walhamdulillahirabbil alamin. See you next video.